pengen dapat cyanida kayak gimana sih? Nah itu dia. Ada beberapa orang yang patut dicurigai. Itu cyanida itu banyak dipakai itu untuk fumigasi. Jadi orang yang berhubungan dengan kapal, fumigasi kapal itu pasti punya cyanida. Terus kalau kamu nelayan, Dia tanya hobi saya apa? Saya bilang saya demen mancing kapal saya, tapi sudah saya jual. Saya ada botolnya. Botol yang dipakai untuk ngeracun, kelihatan mirip. Bapak ada botol? Insting saya jarang meleset. Biasanya ya. Si bibirnya udah agak hitam. Saya bilang sama hati saya, pengen bener nggak ada, saya bilang gitu. Tapi saya kan sebagai manusia biasa ya, nggak ngerti harus ngomong gimana gitu. Dari awal gue nonton dokumenter Netflix, gue tuh curiga banget sama ayahnya Myrna. Gue paham di mana sih orang tua yang gak sedih ya melihat anaknya meninggal secara tidak wajar. Tapi apakah harus sampai menuduh she is the killer? Padahal buktinya aja kurang gitu. Di awal dokumenter, bapak ini tuh berkobar-kobar bilang kalau dia itu akan menginvestigasi sendiri dan pasti akan ketemu pembunuhnya. Tapi gimana bisa ketemu pembunuhnya kalau bapak ini nggak ngebolehin anaknya untuk diotopsi? Berdasarkan beberapa sumber yang gue baca juga, katanya ayahnya Myrna ini sempat memberikan bantuan oksigen mulut ke mulut gitu ke Myrna. Terus kok ayahnya ini nggak keracunan juga ya? Atau minimal kena gejala cyanidanya gitu. Si ayahnya malah baik-baik aja sih kalau kata gue. Terus menurut gue yang paling gak wajar banget ketika ayahnya Myrna bilang kalau dia punya botolnya. Ditanya dapat dari mana? Jawabannya insting. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan komen. Kita bapaknya si Myrna. Oke, kita bahas yang fakta-fakta aja deh ya. Yang pertama, si Jessica itu memang sudah pernah datang ke kamar tersebut seminggu atau kapan gitu. Oh, ini udah pernah datang belum lama dari hari kejadian ya. Itu jadi dia udah familiar dengan kamar tersebut. Yang kedua, Jessica itu yang ngajakin Myrna untuk ketemuan di grup WhatsApp bersama dengan Hani ya. Dan dia yang ngajakin ketemuan di kafe itu ya. Terus yang ketiga, ya, bukan Myrna yang minta dipesanin minuman itu ya. Jadi si Jessica tuh bilang udah nyampe nih, mau dipesanin apa? Dan Myrna tuh bilang gak usah pesen dulu, nanti aja pesannya pas dia udah sampai. Tapi si Jessica itu maksa untuk pesen duluan, dan ini adalah kesaksian dari Hani, oke? Dan ada chatnya di grup WhatsApp tersebut ya. Jadi ini pertanyaan ini itu apa ya. Terus yang keempat, itu sudah sampai sedotan itu sudah terbuka. Padahal pas dikasih pelayannya, sedotan itu dalam keadaan dibungkus, sudah dibuka. Setelah minum, si Myrna itu begini-begini di CCTV kayak kelojotan begitu. Habis itu nggak lama dia pingsan. Dan kopi tersebut juga dicobain kan sama Hani, dan dia ngerasa ada sensasi kebakar, tapi nggak ditelan sama dia ya. Nah jadi kan udah cukup menurut gue sampai sini, menurut logika gue udah cukup banget bahwa ada sesuatu di minuman itu, ya kan? Dan yang punya kesempatan untuk menaruh sesuatu di minuman itu ya cuma Jessica atau pegawai kafe, ya kan? Tapi buat apa pegawai kafe masukin sesuatu di minuman itu? Orang dia nggak kenal kok, ya kan? Terus kalau misalnya kalian ada yang bilang ya mungkin itu kerjaan bapaknya atau suaminya, ingat yang pilih tempat ini adalah Jessica. Jadi nggak ada hubungannya sama bapaknya atau sama suaminya. Udah gitu aja gitu. Terus habis itu ketika kejadian akhirnya dia kolaps pingsan gitu kan. Terus si Jessica bilang dia nggak ada kuota lah, sebelumnya dia bisa ngabarin. Pas dia bilang mau dipesanin apa, gue udah nyampe, ya itu pakai apa kalau bukan pakai kuota ya. Menurut gue sampai sini